Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelompok 12 dari Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin akan memaparkan materi presentasi daripada kelompok kami dengan judul Keputusan Penganggaran Modal. Adapun tujuan daripada pembuatan video ini untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah akuntansi manajemen di bawah dosen pengampu Dr. Alimuddin, SE, MM, AK, CPMA. Di mana pengambilan materi daripada kelompok kami bersumber daripada buku Managerial Accounting edisi ke-16 karya Garrison, Noren, dan Brewer yang teman-teman dapat temukan pada chapter ke-13. Adapun nama-nama daripada anggota kelompok kami, yang pertama M. Akbar Duhlun, yakni saya sendiri. Yang kedua Fatima Az-Zahra. Dan yang ketiga Windy. Kita beralih ke slide berikutnya tentang pembahasan materi yang akan kami bahas. Di mana terdapat 8 LO yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bagaimana menentukan period payback untuk investasi. Yang kedua, bagaimana kita mengevaluasi proyek investasi dengan menggunakan metode net present value. Materi yang ketiga, bagaimana mengevaluasi penerimaan proyek investasi menggunakan metode internal rate of return. Materi yang keempat, bagaimana kita mengevaluasi proyek investasi yang memiliki arus kas tak tertentu. Materi yang kelima, peringkat proyek investasi dalam rangka preferensi. Materi yang keenam, bagaimana kita menghitung tingkat pengembalian sederhana untuk investasi. Materi yang kelima, bagaimana kita memahami konsep present value dan penggunaan tabel present value. Yang kedelapan, termasuk pajak penghasilan dalam analisis net present value. Kita masuk ke slide selanjutnya, yakni introduction atau pengenalan daripada keputusan penganggaran modal. Istilah penganggaran modal atau capital building digunakan untuk menggambarkan bagaimana manajer merencanakan pengeluaran proyek penting yang mempunyai implikasi jangka panjang, seperti pembelian yang baru peralatan atau pengenalan produk baru. Di mana keputusan penganggaran modal terbagi dalam dua kategori besar, yakni keputusan penyaringan dan keputusan preferensi. Di mana keputusan penyaringan atau screening decision berkaitan dengan apakah proyek yang diusulkan dapat diterima dan apakah itu melewati rintangan yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis keputusan yang kedua yakni keputusan preferensi, di mana berhubungan dengan pemilihan di antara beberapa alternatif yang dapat diterima. Materi selanjutnya yakni jenis-jenis keputusan daripada penganggaran modal, di mana terdapat 5 jenis keputusan. Yang pertama, keputusan penurunan biaya, di mana apakah peralatan baru harus dibeli untuk menurunkan biaya. Keputusan yang kedua, keputusan ekspansi, di mana apakah suatu pabrik baru, gudang, atau fasilitas lain harus dibeli untuk meningkatkan kapasitas atau penjualan. Keputusan yang ketiga yakni keputusan pemilihan peralatan, di mana dari beberapa mesin yang tersedia, manakah yang harus kita beli. Jenis keputusan yang keempat yakni keputusan membeli atau menyewa, di mana peralatan baru harus kita beli atau kita sewa. Keputusan yang kelima atau keputusan yang terakhir yakni keputusan penggantian peralatan, di mana peralatan lama harus diganti sekarang ataukah nanti. Materi selanjutnya yakni nilai waktu dari uang, di mana kami menampilkan sebuah ilustrasi jika seseorang menawarkan Anda untuk memberikan kepada Anda uang senilai $1.000 hari ini, bahwa Anda dapat menabung untuk masa pensiun atau menawarkan $1.000 setahun dari sekarang, bahwa Anda dapat menabung menuju pensiun masa depan Anda. Nah, dari kedua alternatif yang saya sebutkan tadi, manakah yang akan teman-teman pilih? Dalam semua kemungkinan atau pada umumnya, Anda pasti akan lebih memilih untuk menerima
$1.000 hari ini karena teman-teman dapat menginvestasikan dan memiliki lebih dari $1.000 setahun dari sekarang. Nilai waktu uang mengakui bahwa $1 hari ini bernilai lebih dari $1 setahun dari sekarang, jika tanpa alasan lain. Selain, Anda bisa menempatkan dolar di bank hari ini dan memiliki lebih dari $1 setahun dari sekarang. Karena nilai waktu uang, maka investasi modal yang menjanjikan arus kas sebelumnya tentunya lebih disukai daripada yang menjanjikan arus kas nantinya. Sekian materi yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Sekarang kita berada pada Learning Objective 1, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai Payback Method atau metode payback. Nah, metode payback ini bertujuan untuk mengevaluasi proyek penganggaran modal yang berfokus pada payback period. Nah, payback period ini adalah seberapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah proyek untuk memulihkan biaya awal dari net cash inflows yang dihasilkannya. Premis dasar dari metode payback adalah semakin cepat biaya investasi dapat dipulihkan, maka yang lebih diinginkan adalah investasi. Nah, payback period dinyatakan dalam tahun ketika net cash inflows tahunan sama setiap tahun. Untuk menghitung payback period, kita dapat membagi investment required dengan annual net cash inflow. Untuk menerapkan rumus ini, kita akan membahas contoh A yang dimana your company membutuhkan mesin penggiling baru. Perusahaan sedang mempertimbangkan dua mesin, yaitu mesin A dan mesin B, di mana mesin A yang berharga $15.000 memiliki masa manfaat 10 tahun dan akan mengurangi biaya operasi sebesar $5.000 per tahun. Nah, sedangkan pada mesin B, harganya hanya $12.000 dan juga mengurangi biaya operasi sebesar $5.000 per tahun, tetapi memiliki masa manfaat hanya 5 tahun. Nah, yang dibutuhkan mesin mana yang harus dibeli sesuai dengan payback method? Untuk menerapkan rumus tadi, kita akan menghitung payback period-nya pada mesin A, yaitu investment required-nya sebesar $15.000, kemudian annual net cash inflow-nya sebesar $5.000, sehingga kita mendapatkan payback period-nya selama 3 tahun. Pada mesin B, payback period-nya bisa kita hitung dengan investment required-nya sebesar $12.000, kemudian kita bagi dengan annual net cash inflow-nya sebesar $5.000, sehingga kita mendapatkan payback period-nya selama 2 tahun 4 bulan. Menurut perhitungan tadi, your company harus membeli mesin B karena memiliki waktu pengembalian modal yang lebih pendek daripada mesin A. Materi selanjutnya yaitu evaluasi metode payback. Nah, metode payback bukanlah ukuran sebenarnya dari profitabilitas sebuah investasi, tetapi lebih tepatnya memberitahu seorang manajer bahwa berapa tahun yang dibutuhkan untuk memulihkan investasi awal. Sayangnya, waktu pengembalian modal yang lebih pendek tidak selalu berarti sebuah investasi lebih diinginkan dari yang lain. Sebagai ilustrasi, pada contoh A yang tadi, mesin B memiliki waktu pengembalian modal yang lebih pendek daripada mesin A, tetapi mesin B memiliki masa manfaat hanya 5 tahun daripada mesin A 10 tahun, sehingga mesin B harus membeli 2 kali untuk menyediakan layanan yang sebanding dengan satu mesin A. Dalam keadaan ini, mesin A mungkin lebih menjadi investasi yang lebih baik daripada mesin B, meskipun mesin B memiliki waktu pengembalian modal yang lebih pendek. Sayangnya, metode payback mengabaikan semua arus kas yang terjadi pada payback period. Kritik lebih lanjut terhadap metode payback adalah metode ini tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Arus kas yang masuk akan diterima beberapa tahun ke depan memiliki bobot yang sama dengan arus kas yang masuk diterima sekarang. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa investasi $8.000 dapat membeli salah satu dari 2 aliran cash inflows seperti pada gambar ini, atau salah satu dari stream 1 atau stream 2. Setiap aliran atau setiap stream memiliki masa pengembalian 4 tahun, karena itu jika payback saja digunakan untuk membuat keputusan, aliran akan dianggap sama-sama diinginkan. Namun, dari sudut pandang nilai uang, aliran 2 lebih diinginkan daripada aliran 1.
Hal ini dapat membantu mengidentifikasi proposal investasi mana yang berada pada ballpark. Hanya itu saja yang dapat digunakan sebagai alat penyaring untuk membantu mempertimbangkan proposal ini lebih lanjut. Jika proposal tidak memberikan pengembalian dalam beberapa periode tertentu, mungkin ada hal yang tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh. Selain itu, payback period menjadi hal penting bagi perusahaan baru yang kekurangan kas. Ketika sebuah perusahaan kekurangan uang, sebuah proyek dengan payback period yang singkat tetapi tingkat pengembalian yang rendah mungkin lebih disukai daripada proyek lain dengan tingkat pengembalian yang tinggi tapi waktu pengembalian modal yang lama. Alasannya adalah bahwa perusahaan mungkin hanya membutuhkan pengembalian yang lebih cepat investasi tunainya. And finally, metode payback terkadang digunakan di industri-industri di mana produk menjadi usang dengan lebih cepat, seperti customer elektronik, karena produk mungkin hanya bertahan 1 atau 2 tahun, sehingga payback period pada investasi harus sangat singkat. Kemudian contoh selanjutnya yaitu seperti yang ditunjukkan oleh rumus pertama pada awal bab ini, payback period dihitung dengan membagi investasi dalam suatu proyek dengan net cash inflow tahunan dari proyek tersebut. Jika peralatan baru dapat mengganti peralatan lama, maka tiap salvage value yang akan diterima saat membuang peralatan lama harus dikurangi dengan biaya peralatan baru, dan hanya kenaikan investasinya yang harus digunakan dalam perhitungan payback. Sebagai ilustrasi, mari kita membahas contoh B. Pada contoh B terdapat Good Time Fun Centers Incorporated mengoperasikan taman hiburan. Beberapa vending machine di salah satu tamannya memberikan pendapatan yang sangat kecil, sehingga perusahaan mempertimbangkan untuk memindahkan mesin dan peralatan instalasi dispenser untuk soft ice cream. Biaya peralatannya sebesar $80.000 dan memiliki masa manfaat 8 tahun tanpa salvage value. Kemudian incremental annual revenues dan biaya yang terkait dengan penjualan es krim yaitu sales sebesar $150.000, kemudian variable expenses sebesar $90.000, kemudian ada contribution margin sebesar $60.000 yang merupakan selisih antara sales dan variable expenses. Kemudian ada fixed expenses yang terdiri dari salaries sebesar $27.000, kemudian ada maintenance sebesar $3.000, kemudian ada depreciation sebesar $10.000, sehingga total fixed expense-nya sebesar $40.000. Kemudian ada net operating income sebesar $20.000 yang didapatkan dari contribution margin yang dikurangi dengan total fixed expenses. Kemudian vending machine dapat dijual dengan scrap value sebesar $5.000. Perusahaan tidak akan membeli peralatan tersebut kecuali jika memiliki payback period 3 tahun atau kurang. Pada Exhibit 13.1 menghitung payback period untuk dispenser es krim. Beberapa hal yang harus dicatat. Pertama, compute the annual net cash inflow. Depresiasi ditambahkan kembali ke net operating income untuk memperoleh net cash inflow tahunan dari peralatan baru. Depresiasi bukanlah pengeluaran tunai, jadi harus ditambahkan kembali untuk menyesuaikan net operating income menjadi basis kas. Nah, perhitungannya itu net operating income sebesar $20.000 yang kita dapatkan tadi, kemudian kita tambahkan lagi dengan non-cash deduction for depreciation sebesar $10.000, sehingga kita mendapatkan annual net cash inflow-nya sebesar $30.000. Selanjutnya adalah step 2 atau yang kedua itu adalah perhitungan payback, mengurangi salvage value mesin lama dari biaya peralatan mesin baru, sehingga hanya investasi tambahan yang digunakan dalam menghitung payback period. Kita dapat menghitungnya dengan cost of the new equipment sebesar $80.000, kemudian kita kurangi dengan salvage value of old equipment sebesar $5.000, sehingga kita mendapatkan investment required sebesar $75.000. Dari step 1 dan step 2, kita dapat menghitung payback period pada mesin ini, yaitu dengan investment required-nya sebesar $75.000 dengan annual net cash inflow-nya sebesar $30.000, sehingga payback period-nya selama 2 tahun 5 bulan. Karena peralatan yang diusulkan memiliki payback period yang kurang dari 3 tahun, maka persyaratan perusahaan untuk melakukan payback telah terpenuhi.
Materi selanjutnya yaitu pengembalian dan arus kas tidak rata. Ketika arus kas ini terkait dengan proyek investasi berubah dari tahun ke tahun, maka rumus payback yang kita uraikan sebelumnya tidak dapat digunakan lagi. Sebaliknya, payback period dapat dihitung dengan asumsi bahwa arus kas masuk terjadi secara merata sepanjang tahun. Nah, rumusnya itu yaitu payback period sama dengan jumlah tahun sampai dengan tahun di mana investasi itu lunas, kemudian ditambahkan dengan hasil pembagian antara investasi yang belum dipulihkan pada awal tahun di mana investasi tersebut dilunasi dengan arus masuk tunai dalam periode di mana investasi itu lunas. Untuk menggambarkan bagaimana menerapkan rumus ini, perhatikan pada tabel contoh payback. Berdasarkan pada ilustrasi, berapa lama payback period untuk investasi ini? Jawabannya adalah 5 tahun 5 bulan yang dapat kita hitung dengan 5 ditambah dengan hasil pembagian $1.000 500-an dengan $3.000 sehingga kita mendapatkan 5 tahun 5 bulan. Intinya, untuk melacak yang belum ditemukan investasi tahun demi tahun seperti yang ditunjukkan pada Exhibit 13.2, pada pertengahan tahun ke-6 arus kas masuk yang cukup akan direalisasikan untuk memulihkan seluruh investasi sebesar $6.000 yang mana kita dapatkan dari $4.000 yang merupakan investment pada tahun pertama, kemudian ditambah dengan $2.000 yang merupakan investment pada tahun keempat. Nah, pada Exhibit 13.2 terdapat unrecovered investment yang bisa kita dapatkan dari unrecovered investment tahun sebelumnya, kemudian kita tambahkan dengan investment tahun sekarang, lalu dikurang dengan cash inflow tahun sekarang. Nah, untuk pada tahun pertama, unrecovered investment-nya didapatkan dengan investment tahun pertama dikurang dengan cash inflow tahun pertama. Sebelum melanjutkan ke LO2, saya akan menjelaskan terlebih dahulu LO7 untuk mempermudah teman-teman sekalian memahami net present value. Kembali lagi dengan saya pada tujuan pembelajaran ke-7, yaitu memahami konsep nilai kini dan kegunaan tabel nilai kini. Konsep nilai kini seperti uang yang diterima hari ini lebih bernilai daripada uang yang diterima beberapa tahun lagi dengan alasan sederhana bahwa jika Anda punya uang sekarang, maka Anda dapat memasukkannya ke bank dan mendapat lebih untuk beberapa tahun mendatang. Karena nilai sekarang lebih berarti dibanding beberapa tahun mendatang, maka kita butuh beberapa alat dalam menimbang arus kas yang diterima pada waktu yang berbeda hingga hal tersebut dapat dibandingkan. Pertama, yaitu dengan matematika untuk perhitungan bunga. Jika sebuah bank membayar bunga 5%, kemudian menyimpan $100 hari ini, maka uang itu akan bernilai $105 1 tahun mendatang. Ini dapat dinyatakan dalam istilah matematis dengan persamaan F1 sama dengan P dikali dengan 1 tambah R, di mana F1-nya adalah saldo pada akhir satu periode dan P-nya merupakan jumlah yang diinvestasikan saat ini dan R merupakan tingkat bunga per periode. Jika investasi yang dibuat sekarang sebesar $100 disimpan di rekening bank untuk memperoleh bunga sebesar $5, maka P-nya adalah $100 dan R-nya 0,5 dari tingkat bunganya 5%. Nah, dari persamaan tadi, F1, kita mendapatkan F1-nya sebesar $105, yaitu jumlah yang akan diterima pada 1 tahun. Pengeluaran saat ini sebesar $100 disebut dengan nilai kini atau present value dari $105 jumlah yang diterima dalam 1 tahun. Ini juga disebut dengan nilai diskonto dari penerimaan masa datang sebesar $105. Angka $100 menunjukkan nilai kini dari $105 yang akan diterima 1 tahun dari sekarang dengan tingkat bunga 5%. Nah, adapun perhitungan bunga yaitu bunga majemuk. Nah, bagaimana jika investor menyimpan uangnya di bank untuk tahun kedua? Dalam kasus ini, pada akhir tahun kedua, simpanan awal sebesar $100 akan menjadi $110 25 sen. Nah, bagaimana bisa terjadi? Perhitungannya itu seperti
simpanan awalnya adalah $100. Kemudian bunga untuk tahun pertamanya $100, yang dimana adalah simpanan awal, lalu dikali dengan tingkat bunganya 5% atau 0,05. Sehingga bunga untuk tahun pertamanya adalah $5. Kemudian, ketika kita menjumlahkan simpanan awal dan bunga untuk tahun pertama, maka kita mendapatkan saldo pada akhir tahun pertama yaitu $105. Nah, kemudian kita menambahkannya lagi dengan bunga untuk tahun kedua yaitu $5.25 yang didapatkan dari saldo pada akhir tahun pertama yaitu $105 dikalikan dengan tingkat bunganya yaitu 0,05, sehingga kita mendapatkan saldo pada akhir tahun kedua yaitu $110.25. Perhatikan bahwa bunga untuk tahun kedua adalah $5.25, sedangkan untuk tahun pertama hanya $5. Alasan bunga yang lebih besar untuk tahun kedua adalah bahwa pada tahun kedua bunga dibayar atas bunga, yaitu bunga sebesar $5 yang diterima pada tahun pertama tertinggal pada rekening dan kemudian ditambahkan kepada simpanan awal sebesar $100. Ketika menghitung bunga untuk tahun kedua ini disebut dengan bunga majemuk atau compound interest. Bunga majemuk ini dihitung secara tahunan, adapun juga dihitung secara tahunan, kuartal, ataupun perhitungan lainnya. Dengan makin sering perhitungan dilakukan, maka saldo pun akan naik lebih cepat. Kita dapat menemukan saldo di rekening setelah N periode dengan menggunakan persamaan Fn sama dengan P dikali 1 tambah R yang dipangkatkan dengan N, yang dimana N-nya merupakan jumlah periode majemuk. Nah, kita misalkan jika N-nya sama dengan 2 tahun dan tingkat bunganya 5% per tahun, maka perhitungan kita dalam 2 tahun adalah F2 sama dengan $100 yang dikalikan dengan 1 ditambah 0,05 yang dipangkatkan 2, sehingga kita mendapatkan F2-nya sebesar $110.25. Adapun perhitungan bunga yang lain yaitu nilai kini dan nilai masa depan. Pada Exhibit 13A1 menunjukkan hubungan antara nilai kini dan nilai masa depan yang dinyatakan dalam teori dengan persamaan bunga. Jika $100 disimpan di bank dengan bunga 5%, maka uang tersebut akan bertambah menjadi $127.63 pada akhir tahun kelima jika bunga itu dihitung tahunan. Misalnya alat untuk menimbang arus kas di waktu yang berbeda yaitu perhitungan nilai kini. Investasi dapat dipandang dengan dua cara, yaitu dari sisi masa depan dan sisi nilai kini. Kita telah melihat dari perhitungan sebelumnya bahwa jika kita mengetahui nilai kini dari suatu jumlah seperti misalnya simpanan sebesar $100, nilai masa depan dalam N tahun dapat dihitung dengan menggunakan persamaan kedua. Akan tetapi, bagaimana jika tabel tersebut dibalik dan kita mengetahui nilai masa depan dari beberapa jumlah tetapi kita tahu nilai kininya? Sebagai contoh, anggaplah bahwa Anda menerima $200 2 tahun dari sekarang. Anda tahu bahwa nilai masa depan dari jumlah ini adalah jumlah yang akan Anda terima dalam 2 tahun. Akan tetapi, berapakah nilai kininya? Nilai kini dari setiap jumlah yang diterima di masa depan dihitung dengan membalik persamaan kedua dan mencari P. Dan di mana P-nya adalah Fn dibagi dengan 1 ditambah dengan R yang dipangkatkan dengan N. Pada contoh, Fn-nya sama dengan $200 yang merupakan jumlah akan diterima pada masa depan, kemudian R-nya adalah 0,05 atau 5% yang merupakan tingkat bunga tahunan, dan N-nya adalah 2 yang merupakan jumlah tahun di masa depan di mana uang itu akan diterima. Sehingga kita mensubstitusikan data tersebut ke persamaan P, sehingga kita mendapatkan P-nya adalah $200 dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,05 yang dipangkatkan 2. Lalu, hasil dari P-nya itu adalah $181.40. Seperti yang ditunjukkan pada perhitungan tadi, nilai kini $200, jumlah yang akan diterima dalam 2 tahun dari sekarang adalah $181.40 jika tingkat bunganya 5%.
Akibatnya, $181, 40 sen yang diterima saat ini sama dengan $200 yang akan diterima 2 tahun dari sekarang jika imbal hasilnya adalah 5%. Angka $181, 40 sen, dan $200 adalah dua cara dalam melihat hal yang sama. Proses untuk menghitung nilai kini dari arus kas masa depan disebut dengan pendiskonto atau discounting. Kita telah mendiskontokan $200 ke dalam nilai kini sebesar $181, 40 sen. Bunga sebesar 5% yang kita gunakan untuk menemukan nilai kini disebut dengan tingkat diskonto atau discount rate. Mendiskontokan jumlah masa depan ke dalam nilai kini adalah praktis yang umum dalam bisnis, terutama untuk keputusan penganggaran modal. Jika Anda mempunyai tombol power Y pangkat X pada kalkulator Anda, perhitungan tadi akan menjadi lebih mudah, namun beberapa rumus nilai kini yang kita gunakan lebih kompleks dan sulit digunakan. Untunglah ada tabel di mana beberapa perhitungan telah tersedia bagi Anda. Sebagai contoh, Exhibit 13B1 menunjukkan nilai kini yang didiskontokan adalah $1 yang akan diterima pada berbagai periode di masa datang pada berbagai tingkat bunga. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai kini dari $1 yang akan diterima dalam 2 periode dari sekarang pada 5% adalah $0,907. Karena dalam contoh kita ingin mengetahui nilai kini dari $200, bukan $1, kita perlu mengalihkan faktor dalam tabel dengan $200, yaitu $200 dikali dengan 0,907 sehingga mendapatkan $181, 40 sen. Jawaban ini sama dengan kita peroleh sebelumnya pada saat menggunakan rumus dalam persamaan ketiga. Selanjutnya, alat dalam menimbang arus kas yang diterima pada waktu yang berbeda yaitu nilai kiri dari serangkaian arus kas. Meskipun beberapa investasi meliputi jumlah tunggal yang diterima atau dibayarkan pada suatu waktu di masa datang, investasi lainnya meliputi serangkaian arus kas. Serangkaian arus kas yang serupa disebut dengan anuitas atau annuity. Sebagai contoh, asumsikan bahwa perusahaan baru saja membeli beberapa obligasi pemerintah untuk sementara waktu menginvestasikan dana yang akan digunakan untuk perluasan pabrik di masa depan. Obligasi tersebut menghasilkan bunga sebesar $15.000 per tahun dan akan dipegang selama 5 tahun. Berapakah nilai kini dari arus penerimaan bunga dari obligasi tersebut? Seperti yang terlihat pada Exhibit 13A2, nilai kini dari arus ini adalah $54.075 sen. Jika kita mengasumsikan tingkat diskontonya 12%, dilipat gandakan secara tahunan. Faktor diskonto yang digunakan dalam exhibit diambil dari Exhibit 13B1. Dapat 2 poin penting dalam kaitannya dengan Exhibit 13A2. Pertama, nilai kini dari bunga $15.000 makin menurun di masa depan. Nilai kini dari $15.000 yang diterima 1 tahun dari sekarang adalah $13.395 sen dibandingkan dengan hanya $8.505 sen untuk pembayaran bunga sebesar $15.000 yang diterima 5 tahun dari sekarang. Poin ini menilai lebih rendahnya kenyataan bahwa uang mempunyai nilai waktu. Poin kedua adalah bahwa perhitungan yang digunakan pada Exhibit 13A2 meliputi pekerjaan yang tidak perlukan. Nilai sekarang sama besar $54.075 sen. Dapat diperoleh lebih mudah dengan melihat Exhibit 13B2. Exhibit 13B2 memuat nilai kini dari $1 yang terima tiap tahun selama serangkaian tahun pada berbagai tingkat bunga. Exhibit 13B2 diperoleh dengan menjumlahkan secara bersama-sama faktor-faktor dari Exhibit 13B1, yaitu seperti pada tabel di atas. Jumlah kelima faktor pada tabel di atas adalah 3,605. Perhatikan dari Exhibit 13B2 bahwa faktor untuk $1 yang diterima tiap tahun selama 5 tahun pada 12% juga 3,605.
Jika kita menggunakan faktor ini dan mengalihkannya dengan arus kas masuk tahunan sebesar $15.000, maka kita dapatkan nilai kini yang sama besarnya $54.000 75 sen, seperti pada eksibit 13A2. Oleh karena itu, ketika menghitung nilai kini dari serangkaian arus kas untuk kas yang sama yang dimulai pada akhir periode 1, eksibit 13B2 harus digunakan. Ringkasnya, kegunaan dari eksibit 13B1 itu digunakan untuk menghitung nilai kini dari arus kas tunggal, misalnya penerimaan atau pembayaran tunggal yang terjadi di masa datang. Selanjutnya adalah eksibit 13B2. Tabel ini harus digunakan untuk menghitung nilai kini dari serangkaian arus kas yang sama berawal dari akhir tahun berjalan dan berlanjut ke masa datang. Penggunaan dari kedua tabel ini mengilustrasikan di berbagai tampilan di bagian utama bab ini. Pada saat faktor nilai kini tampak di suatu eksibit dan harus menyempatkan diri untuk menelusuri kembali eksibit 13B1 dan eksibit 13B2 untuk mengenal tabel-tabel tersebut, bagaimana tabel tersebut bekerja. Baik, selanjutnya adalah materi LO13-2, yaitu evaluasi penerimaan proyek investasi menggunakan metode Net Present Value. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa metode Net Present Value ini membandingkan antara present value dari arus kas masuknya dengan present value dari arus kas keluarnya. Adapun perbedaan antara present value dari arus kas ini itulah yang disebut dengan Net Present Value. Oke, ada dua asumsi penting dalam analisis Net Present Value. Yang pertama adalah semua arus kas selain investasi awal terjadi di akhir periode. Dan yang kedua, semua arus kas dihasilkan oleh proyek investasi segera diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang sama dengan tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan. Oke, selanjutnya adalah ilustrasi metode Net Present Value yang teman-teman bisa lihat pada contoh C. Di sini pertanyaannya, haruskah mesin ini dibeli? Nah, di sini pada soalnya Harvard Company itu akan mempertimbangkan untuk membeli mesin baru dengan harga $50.000 dan masa bertahannya selama 5 tahun. Adapun dengan pembelian mesin ini akan mengurangi biaya tenaga kerja sebesar $18.000 per tahun. Dan pada akhir periode kelima, dia akan memperoleh nilai sisa dari mesin yaitu $5.000. Dan Harvard Company ini mensyaratkan pengembalian sebesar 18% untuk semua proyek investasi. Nah, untuk menentukan apakah investasi ini diinginkan, maka penghematan biaya tahunan yaitu $18.000 dan nilai sisa yaitu $5.000 harus didiskon ke present value dan kemudian dibandingkan dengan biaya mesin baru. Adapun dari perhitungan ini, pada buku ini dia memiliki tiga metode, namun setara dalam perhitungannya. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada eksibit 13.3, di mana di sini disebutkan bahwa di eksibit 13.3 ini merupakan analisis net present value menggunakan diskon faktor dari eksibit 13B1 dan 13B2 di appendix 13B. Nah, kita lihat pada tabel initial investment atau pengeluaran investasi yang dilakukan sebesar min $50.000 untuk tahun sekarang, dan annual cost savings yang diterima per tahun untuk tahun pertama hingga tahun kelima adalah $18.000. Nah, untuk salvage value akan diterima pada tahun kelima yaitu sebesar $5.000. Nah, total cash flow-nya kita menjumlahkan seluruh yang ada di tabel baik itu di tahun sekarang untuk tahun pertama hingga tahun kelima. Nah, selanjutnya diskon faktor. Diskon faktor dari 18%. Kita lihat untuk tahun sekarang diskon faktornya sebesar 1 dan untuk tahun pertama hingga tahun kelima 3,127. Nah, untuk 3,127 ini kita bisa lihat pada tabel, karena untuk tabel ini tahunnya lebih dari 1 atau anuitas, menunjukkan anuitas dari tahun pertama hingga tahun kelima, maka kita lihat pada eksibit 13B2. Nah, untuk melihat nilai diskon faktornya, karena tadi tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 18%,
kita lihat pada kolom persennya 18 dan untuk tahunnya yaitu tahun kelima. Jadi untuk discount factor dari persentase 18 dan tahun kelima adalah 3,127. Nah, untuk tahun kelima yaitu 0,437. Adapun untuk untuk 0,8437 ini kita bisa lihat karena tahunnya tunggal atau tahunnya satu yaitu di tahun kelima, maka kita bisa lihat diskon faktor pada eksibit 13B1. Nah, pada slide kita bisa lihat di eksibit 13B1 dengan tingkat pengembalian 18% pada tahun kelima, diskon faktornya adalah 0,437. Setelah kita dapatkan diskon faktor dari masing-masing tabel, maka kita akan menghitung present value of the cash flow-nya dengan mengalihkan antara A dan B, di mana A adalah total cash flow dan B adalah diskon factor. Nah, kita lihat pada tabel ini telah didapat dengan tahun sekarang sejumlah min $50.000, tahun pertama hingga tahun kelima adalah $56.286, dan untuk tahun kelima adalah $2.185. Nah, sekarang kita hitung net present value. Net present value kita bisa dapatkan dengan menjumlahkan seluruh nilai present value of the cash flow-nya. Kita lihat menjumlahkan antara untuk tahun sekarang, tahun pertama hingga tahun kelima dan tahun kelima. Nah, dia mendapatkan jawaban yaitu $8.471. Selanjutnya adalah eksibit 13.4. Adapun perbedaan dari eksibit 13.4 dan 13.3 kita bisa lihat pada annual labor cost savings-nya. Nah, tadi untuk annual labor cost savings-nya di eksibit 13.3 dia menggunakan anuitas atau menggabungkan antara tahun pertama hingga tahun kelima pada satu tabel. Sedangkan untuk eksibit 13.4 ini dia mengalokasikan per tahunnya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa lihat pada eksibit 13.4 ini dia merupakan analisis net present value menggunakan diskon faktor yang ada di eksibit 13B1. Nah, initial investment ya adalah min $50.000 dan annual labor cost savings-nya dia masukkan per tahunnya, baik itu tahun pertama, kedua, ketiga, empat, dan kelima. Salvage value of new machine dia peroleh nilai sisa pada akhir tahun kelima, yaitu $5.000. Nah, total cash flow kita jumlahkan masing-masing tabel. Adapun diskon faktor dari 18%, kita bisa lihat untuk tahun sekarang diskon faktornya adalah 1 dan tahun pertama 0,847, tahun kedua 0,718, tahun ketiga adalah 0,609, tahun keempat yaitu 0,516 dan tahun kelima adalah 0,437. Adapun untuk diskon faktornya, karena untuk diskon faktor per tahun atau tahun tunggal kita bisa lihat pada eksibit 13W1 seperti yang ditunjukkan pada slide. Kita bisa lihat untuk tingkat pengembalian 18%, adapun untuk periode pertama dia mendapatkan diskon faktor sebesar 0,847 dan seterusnya yang ditunjukkan pada kolom warna lingkaran berwarna merah. Selanjutnya, present value of the cash flow-nya. Seperti dengan yang saya jelaskan tadi, kita dapat mendapatkan nilainya dengan mengalihkan antara total cash flow dan diskon faktornya. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari masing-masing tabel, kita akan menghitung net present value dengan menjumlahkan seluruh nilai yang ada di present value of the cash flow, dan kita bisa dapat nilainya sebesar 8.471. Nah, jumlah yang kita dapatkan sama dengan di eksibit 13.3 tadi. Oke, selanjutnya untuk metode ketiga di eksibit 13.5 yaitu analisis net present value menggunakan fungsi NPV dari Microsoft Excel. Nah, seperti dengan judulnya, kita bisa lihat perbedaan antara eksibit 13.3, 13.4, dan 13.5. Untuk 13.5 ini dia menggunakan fungsi dari NPV Microsoft Excel. Seperti dengan eksibit 13.4, kita masukkan initial investment dan annual labor cost savings-nya. Nah, setelah menemukan total cash flow, kita memasukkan rumus untuk mendapatkan NPV atau net present value dari investasi ini. Dengan memasukkan rumus sama dengan NPV dan
buka kurung 0,18. 0,18 kita bisa lihat pada tingkat pengembalian 18%. Lalu kita masukkan dengan memblok C6 hingga G6, di mana C6 hingga G6 adalah total cash flow dari annual labor cost saving per tahunnya. Lalu dengan menjumlahkan B6, di mana B6 adalah total cash flow dari tahun sekarang. Nah, kita dapat menemukan net present value-nya sebesar 8.475. Adapun perbedaan hasilnya, selisihnya adalah 4. Dari ketiga metode tadi, kita akan menggunakan pendekatan yang diilustrasikan oleh Exhibit 13.3 dan Exhibit 13.4. Karena proyek yang diusulkan oleh Harvard Company memiliki net present value sebesar $8.471, ini menyeratkan bahwa perusahaan harus membeli mesin baru, di mana secara ringkas kita lihat pada slide, jika net present value-nya adalah negatif, maka proyeknya akan diterima karena tingkat pengembalian lebih tinggi daripada yang disyaratkan. Dan untuk jika net present value-nya adalah 0, maka proyeknya tetap akan diterima karena tingkat pengembaliannya sama dengan yang disyaratkan. Adapun jika net present value-nya adalah negatif, maka proyeknya akan tidak diterima karena tingkat pengembalian kurang dari yang disyaratkan. Selanjutnya adalah pemulihan investasi asli. Berdasarkan contoh D, di sini dia menjelaskan bahwa Rumah Sakit Carver sedang mempertimbangkan untuk pembelian alat tambahan untuk mesin sinar X yang harganya $3.170 dapat digunakan selama 4 tahun dan meningkatkan arus kas masuk bersih sebesar $1.000 per tahunnya. Adapun tingkat pengembalian yang disyaratkan setidaknya 10% dari investasi tersebut. Kita lihat pada Exhibit 13.6 ini. Kita lihat initial investment atau investment yang dilakukan adalah pada tahun sekarang min $3.170. Nah, annual cost savings jumlahnya adalah $1.000. Nah, kita lihat pada Exhibit 13.6 ini hampir mirip dengan di Exhibit 13.4 tadi. Dia menggunakan anuitas. Nah, adapun total cash flow kita menurunkan nilainya discount factor dari 10%. Untuk tahun pertama hingga tahun keempat, dia diskon faktor dari 10%-nya adalah 3.103,170. Nah, kita bisa lihat untuk 3,170 kita bisa lihat pada Exhibit 13B2 seperti yang saya bicarakan tadi, dia menggunakan anuitas. Nah, untuk tingkat pengembalian 10% dengan periode 4 tahun, kita bisa lihat yang di lingkar merah adalah 3,170. Present value of the cash flow, kita mengalihkan antara A dan B. Nah, di mana $3.170 dikali dengan 1 dan 1.000 dikali dengan 3,170. Setelah kita mendapatkan nilainya, maka kita menghitung net present value, di mana net present value-nya adalah sama dengan 0. Karena net present value-nya sama dengan 0 seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa jika jika net present value-nya adalah 0, maka proyeknya tetap akan diterima karena tingkat pengembaliannya sama dengan yang telah disyaratkan. Nah, untuk mengecek atau breakdown dari nilai tadi, kita bisa lihat pada slide di mana di sini untuk Rumah Sakit Carver untuk membreakdown apakah arus kas masuk tahunannya sudah benar. Maka kita lihat untuk tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, untuk investment outstanding during the year-nya atau investasi yang dilakukan untuk tahun pertama adalah $3.170 dengan cash inflow sebesar $1.000 dan return on investment cara menghitungnya dengan mengalihkan investment outstanding during the year dengan 10%. Nah, karena investment outstanding during the year-nya adalah $3.170, kita kalikan dengan 10% menghasilkan $317. Selanjutnya adalah recovery of investment during the year dengan mengurangkan antara cash inflow dengan return on investment-nya. Dan dia mendapatkan sebesar $683. Lalu kita lihat unrecovered investment at the end of the year untuk investasi yang belum tertutupi sebesar pengurangan 1 dan 4, di mana 1 adalah investment outstanding during the year-nya dengan recovery of investment during the year.
Hasilnya adalah 2.487, di mana nilai dari unrecovered investment at the end of the year ini akan dimasukkan pada tahun selanjutnya sebagai investment outstanding during the year. Nah, seperti yang telah dijelaskan, kita masukkan angkanya, lalu kita lihat pada tahun keempat dari investment outstanding during the year-nya adalah $909 dengan cash inflow sebesar $1.000 dan return on investment-nya adalah $91 dan recovery of investment during the year-nya adalah $909 dan unrecovered investment at the end of the year-nya adalah 0. Maka rumah sakit Carrefour akan membeli ini, maka total investment recovered-nya adalah 3.170 atau seluruh investasi yang dilakukan telah tertutupi semuanya. Selanjutnya adalah contoh diperluas dari metode net present value. Nah, di sini kita lihat pada contoh E, di bawah pengaturan lisensi khusus, Swinyard Corporation memiliki peluang untuk memasarkan produk baru untuk jangka waktu 5 tahun, di mana produk akan dibeli dari pabrikan dengan Swinyard yang bertanggung jawab atas biaya promosi dan distribusi, dan pengaturan perizinan dapat diperbarui pada akhir periode 5 tahun. Adapun perkiraan biaya dan pendapatan, kita lihat cost of equipment needed atau biaya dari peralatan ini adalah $60.000 dan working capital needed-nya adalah $100.000 dengan overhaul of equipment in 4 years atau biaya perbaikan pada tahun keempat adalah $5.000 dan salvage value of the equipment in 5 years atau nilai sisa yang akan diterima dari peralatan ini pada tahun kelima adalah $10.000. Nah, untuk annual revenues and cost atau pendapatan dan biayanya, sales revenues-nya akan diterima per tahun sebesar $200.000 dan cost of goods sold-nya adalah $125.000. Adapun of a pocket operating cost adalah $35.000. Kita lihat pada exhibit 13.8 purchase equipment-nya. Untuk tahun sekarang dia akan mengeluarkan uang sebesar $60.000 dan investment in working capital-nya sebesar $100.000. Nah, untuk sales, seperti kita lihat pada perkiraan pendapatan dan biayanya, dia akan memperoleh pendapatan penjualan setiap tahunnya sebesar $200.000. Kita masukkan untuk tahun pertama hingga tahun kelima. Nah, cost of goods sold-nya pun sama. Kita bisa lihat bahwa ada pengeluaran kas dari biaya untuk memproduksi sebesar $125.000 dan out of pocket cost for salaries, advertising, dan lainnya sebesar $35.000 per tahun. Nah, overhaul of equipment seperti yang dijelaskan bahwa overhaul the equipment di selama 4 tahun atau yang terjadi pada tahun keempat adalah $5.000 dan salvage value of the equipment atau nilai sisa dari peralatan ini akan diterima pada akhir periode, yaitu akhir penggunaan pada tahun kelima sebesar $10.000. Nah, setelah itu dia adalah working capital release atau pengaturan perizinan akan dilakukan pada akhir periode 5 tahun. Nah, kita lihat pada tahun kelima di sini dia ada working capital release sebesar $100.000. Nah, selanjutnya kita menghitung total cash flows-nya, baik itu di tahun sekarang, tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, setelah kita temukan total cash flow-nya, kita menghitung discount factor, di mana tingkat pengambilan yang disyaratkan adalah 14%. Karena untuk tahunnya ini adalah tahun tunggal, kita bisa lihat nilai dari 0,8477 ini dan seterusnya. Kita bisa lihat di exhibit 13B1. Seperti yang ditunjukkan pada slide, kita lihat pada tingkat pengambilan 14% untuk periode pertama, kedua, ketiga, 4, dan kelima, seperti yang tabel dari garis merah ini. Ini masing-masing nilai dari discount factor dengan tingkat pengambilan 14% per tahunnya. Kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan discount factor dari 14% ini, kita lihat present value of cash flow-nya dengan mengalihkan antara A dan B, di mana A adalah total cash flow dan B adalah discount factor dari tingkat yang disyaratkan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari setiap tabel, maka kita menghitung net present value-nya dengan menjumlahkan seluruh nilai yang ada di present value of cash flows-nya.
Oke, karena dia menemukan hasil sebesar $31.410. Kita bisa lihat bahwa net present value-nya adalah positif atau lebih dari 0, maka seharusnya Swinyard Corporation ini menerima investasi ini. Materi selanjutnya adalah LO 13.3 yang akan saya bawakan sendiri, yaitu evaluasi penerimaan proyek investasi menggunakan metode internal rate of return. Teman-teman harus ketahui bahwa tingkat pengembalian internal atau internal rate of return adalah tingkat pengembalian proyek investasi selama masa manfaatnya, di mana perhitungannya dengan menemukan tingkat diskonto yang menyamakan present value arus kas keluar dengan present value arus kas masuknya. Dengan kata lain, tingkat pengembalian internal adalah tingkat diskonto yang menghasilkan net present value sama dengan 0. Kita masuk pada contoh ilustrasi, di mana kita bisa lihat pada contoh F, di mana sekolah distrik Glendale sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin pemotong rumput besar yang ditarik oleh traktor. Karena pada masa sekarang, sekolah ini menggunakan mesin pemotong gas kecil yang didorong oleh tangan. Adapun harga dari mesin ini adalah $16.950 dan dia memiliki masa manfaat selama 10 tahun, di mana dengan mesin ini akan melakukan pekerjaan lebih cepat dari mesin sebelumnya dan menghasilkan penghematan tenaga kerja sebesar $3.000 per tahun. Yang pertama kita harus mencari adalah factor of internal of return-nya. Kita harus cari faktornya dulu dengan membagi investment required dengan annual net cash inflows-nya. Nah, karena investment required-nya adalah $16.950 dan dibagi dengan annual net cash inflow-nya adalah sebesar $3.000 per tahun dan menghasilkan faktor sebesar 5,650. Langkah selanjutnya setelah teman-teman dapat 5,650 ini, kita harus mencek di manakah letak faktor dari 5,650 ini, di mana masa manfaatnya adalah 10 tahun. Maka kita akan lihat untuk 5,650 ini kita bisa lihat pada Exhibit 13B2. Seperti yang saya jelaskan bahwa untuk menemukan 5,650 ini kita bisa lihat di periode 10 karena tadi dia masa manfaatnya 10 tahun. Oke, kita lihat pada baris ke-10 atau tahun periode ke-10 kita lihat ternyata 5,650 ini berada di tingkat persentase 12. Nah, seperti ada di lingkaran merah ini. Letaknya ada di 12%. Untuk mengecek kebenaran dari tingkat 12% ini, kita bisa masukkan di exhibit, kita bisa lihat di Exhibit 13.9, Evaluation of the Mower Using a 12% Discount Rate. Yang pertama, kita melihat initial investment atau investment yang dilakukan. Untuk tahun sekarang, biaya yang akan dikeluarkan adalah $16.950, di mana annual cost savings-nya untuk anuitas tahun pertama hingga tahun ke-10 adalah $3.000. Dan total cash flow kita menjumlahkan, lalu discount factor. Nah, untuk discount factor dari 12%, kita lihat untuk periode tahun pertama hingga tahun ke-10, 5,650. Nah, untuk kita tahu bahwa 5,650 ini diperoleh dari pengerjaan tadi. Nah, selanjutnya present value of the cash flows-nya dengan mengalihkan antara A dan B, dan kita mendapatkan nilai yang sama, tetapi untuk tahun sekarang adalah min 16.950, sedangkan untuk tahun pertama hingga tahun ke-10 adalah 16.950. Nah, di sini net present value-nya menghasilkan 0. Jadi, jika tingkat pengembalian internal sama dengan atau lebih besar dari tingkat pengembalian yang disyaratkan, maka proyek tersebut dapat diterima. Dan sedangkan jika tingkat pengembalian internal kurang dari tingkat pengembalian yang disyaratkan, maka proyek tersebut ditolak. Nah, berhubung karena soal ini tidak memiliki tingkat pengembalian yang disyaratkan, misal, saya memberi contoh, jika sekolah distrik Glendale ini memberikan tingkat pengembalian adalah 15%, maka untuk investasi dari mesin baru ini tidak dilakukan karena tingkat pengembaliannya kurang dari yang disyaratkan, yaitu 12%, sedangkan yang disyaratkan adalah 15%. Sebaliknya, jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 10%, maka pembelian mesin
pemotong rumput besar ini bisa dilakukan karena tingkat pengembaliannya lebih besar daripada yang disyaratkan. Karena yang disyaratkan adalah 10%, sedangkan yang akan diterima dari investasi adalah 12%, nah, maka dia akan memperoleh keuntungan sebesar 2%, lebih besar daripada yang disyaratkan. Selanjutnya adalah perbandingan metode net present value dan metode internal rate of return. Untuk yang pertama, antara net present value dan internal rate of return, yang pertama, dia menggunakan biaya modal untuk menyaring proyek-proyek investasi yang tidak diinginkan. Begitu pula dengan internal rate of return-nya. Yang kedua, NPV atau net present value dia lebih sederhana digunakan, terutama ketika proyek tidak memiliki arus kas yang identik setiap tahunnya. Adapun yang kedua dari internal rate of return adalah dia memerlukan coba-coba untuk menemukan tingkat pengembalian yang akan menghasilkan NPV dari nol. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa di dalam metode internal rate of return, kita harus memerlukan coba-coba. Apakah jawaban itu telah benar atau tidak. Untuk yang ketiga, NPV, dia mengasumsikan tingkat pengembalian adalah tingkat diskonto. Nah, seperti yang saya jelaskan, bahwa net present value itu, dia melihat tingkat pengembalian dari tingkat diskontonya. Sedangkan untuk internal rate of return-nya, dia itu mengasumsikan tingkat pengembalian yang diperoleh dari arus kas adalah tingkat pengembalian internalnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa ulang bagian tadi. Kita bisa lihat pada internal rate of return-nya, dia itu melihat tingkat pengembalian itu per persen. Misal, jika pengembaliannya dia dapat 12, seperti yang baru-baru yang saya jelaskan, jika pengembaliannya 12% dan tingkat yang disyaratkan adalah 12%, jadi dia membandingkan antara persen itu, sedangkan net present value dia membandingkan angka dari tingkat diskonto yang diterima. Di sini kita bisa lihat memperluas metode net present value. Teman-teman bisa lihat pada contoh G pada halaman 646. Nah, saya akan menjelaskan lebih rinci. Jadi pertanyaan dari soal ini adalah haruskah perusahaan membeli ferry baru atau merenovasi ferry lama? Di mana jika Harbour Ferry Company ini akan merenovasi, dia akan mengeluarkan biaya sebesar $200.000 dengan dibutuhkan 3 tahun dari sekarang dengan biaya perbaikan itu sebesar $80.000. Dan dari ferry lama ini atau perbaikan ini dia akan digunakan selama 5 tahun jika pengerjaannya telah selesai. Dan adapun pada akhir tahun kelima dia akan memperoleh nilai sisa sebesar $60.000. Nah, untuk sekarang jika dilakukan pembelian, nilai sisa dari ferry ini adalah $70.000. Adapun biaya operasi dari mesin lama ini adalah $300.000 setiap tahunnya, dan adapun total pendapatan yang akan diterima adalah $400.000 per tahun. Adapun jika Harbour Ferry Company ini membeli kapal feri baru, dia akan mengeluarkan biaya pembelian sebesar $360.000 dan masa pakainya sama, yaitu 5 tahun, dan dia akan membutuhkan biaya perbaikan pada akhir tahun ketiga sebesar $30.000, dan pada akhir tahun kelima dia akan memperoleh nilai sisa sebesar $60.000 dengan biaya operasi sebesar $210.000 per tahunnya, dan total pendapatan dari feri baru ini akan mencapai $400.000 per tahun. Adapun Harbour Company ini mensyaratkan pengembalian setidaknya 14% untuk semua proyek investasi. Dari soal tadi kita bisa ilustrasikan, teman-teman bisa lihat pada Exhibit 1310 ada 2 pendekatan dari pemilihan proyek. Nah, yang pertama seperti yang dijelaskan bahwa jika perusahaan ini keep the old ferry atau mempertahankan ferry lama, renovasi akan mengeluarkan biaya sebesar $200.000 pada tahun sekarang. Nah, adapun annual revenues dari mesin lama ini adalah $400.000 per tahun dengan masa 5 tahun. Adapun cash operating cost-nya sama per tahun, dia biaya operasinya sebesar $300.000. Untuk repairs seperti yang dijelaskan bahwa ada perbaikan pada tahun ketiga, yaitu sebesar $80.000 dari ferry lama ini. Salvage value of the old ferry
Nilai sisa dari tahun kelima dari peri lama ini adalah $60.000. Selanjutnya kita hitung total cash flows-nya. Setelah mendapatkan nilai dari masing-masing tabel, kita hitung diskon faktor dari 14%. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel ini dia menyajikan nilai per tahunnya tanpa anuitas. Jadi kita bisa lihat pada exhibit 13B1 untuk tingkat pengembalian 14% untuk tahun pertama, kedua, ketiga, empat, dan kelima, teman-teman bisa perhatikan pada garis merah, nilai yang ada di dalam garis merah, baik itu untuk tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Setelah kita dapat diskon faktornya, kita menghitung present value of cash flows-nya dengan mengalihkan antara A dan B, di mana A adalah total cash flow, diskon factor adalah nilai yang telah didapatkan dari tabel exhibit 13B1. Nah, present value-nya kita bisa menjumlahkan seluruh nilai dari present value of cash flows-nya dan mendapatkan nilai sebesar $120.340. Adapun jika pemilihan dari buy the new ferry atau jika perusahaan ini membeli ferry baru, maka initial investment untuk tahun sekarang dia akan mengeluarkan uang sebesar $360.000. Salvage value of the old ferry, ini teman-teman bisa lihat mengapa salvage value di sini ada salvage value dari ferry lama. Jika perusahaan ini mengganti ferry lama menjadi ferry baru, otomatis pada tahun itu ferry lama diberhentikan operasinya, maka dia akan memperoleh nilai sisa. Adapun nilai sisanya itu kita bisa lihat untuk tahun sekarang. Seperti soal tadi yang telah saya sebutkan, dia akan memperoleh nilai sisa untuk tahun sekarang sebesar $70.000. Nah, selanjutnya annual revenues. Kita kasih masuk berapa pendapatan dari pembelian mesin ini per tahunnya, yaitu $400.000, sedangkan pengeluaran dari biaya operasinya adalah $210.000. Nah, selanjutnya adalah repairs in 3 years atau biaya perbaikan di tahun ketiga, dia akan mengeluarkan sebesar $30.000. Salvage value of new ferry atau nilai sisa dari ferry baru ini akan diterima pada akhir penggunaan, yaitu tahun kelima, sebesar $60.000. Nah, total cash flow kita menjumlahkan seluruhnya per tabel dan diskon faktornya seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk pengembalian 14%, kita bisa lihat di tabel exhibit 13B1. Selanjutnya present value of the cash flow dengan mengalihkan antara A dan B. Selanjutnya adalah net present value. Teman-teman bisa mendapatkan net present value dengan menjumlahkan min 290.000, 166.630 dan seterusnya. Nah, ini di tabel present value of the cash flow. Kita mendapatkan net present value sebesar $372.970. Teman-teman, untuk keputusan dari perusahaan ini, kita bisa lihat bahwa net present value dari pembelian mesin baru adalah $372.970. Adapun untuk mempertahankan mesin atau ferry lama akan mendapatkan net present value sebesar $120.340. Nah, kita bisa lihat sini perbedaannya signifikan, lebih banyak dengan membeli ferry baru. Jadi, untuk keputusan ini, maka sebaiknya perusahaan ini tuh memutuskan untuk membeli ferry baru karena dia akan memperoleh net present value lebih besar sebesar $252.630 seperti yang ada di bagian bawah ini. Oke, teman-teman. Selanjutnya itu untuk keputusan biaya terendah. Seperti di kalimat ini, keputusan atau kata ini, keputusan biaya terendah. Jadi di sini itu harus memutuskan walaupun alternatifnya sama-sama rugi, maka kita akan memutuskan biaya yang paling ruginya paling kecil. Nah, oke, kita lihat pada contoh H, perusahaan Valtech sedang mempertimbangkan untuk mengganti mesin trading lama dengan mesin trading baru yang secara substansial akan mengurangi biaya pengoperasian tahunan. Data yang dipilih terkait dengan mesin lama dan mesin baru disajikan sebagai berikut. Nah, teman-teman, perhatikan dengan saksama bahwa di sini ada tabel terkait mesin lama dan mesin baru. Untuk purchase cost of when new, artinya harga dari mesin ini ketika baru dibeli adalah untuk mesin lama $200.000. Adapun mesin baru
harganya adalah $250.000. Salvage value now. Nah, di sini nilai sisa untuk sekarang untuk mesin lama ini adalah $30.000 dan mesin baru dia belum memiliki nilai sisa untuk tahun sekarang. Annual cash operating cost atau biaya operasinya. Untuk mesin lama dia memiliki biaya operasi sebesar $150.000 dan untuk mesin baru biaya operasinya sebesar $90.000. Overhaul needed immediately. Untuk mesin lama, dia akan membutuhkan biaya perbaikan sebesar $40.000. Dan salvage value in 6 years, dari nilai sisa untuk tahun ke-6 atau tahun penggunaan tahun akhir, untuk mesin lama dia tidak memiliki nilai sisa. Sedangkan untuk mesin baru, dia memiliki nilai sisa sebesar $50.000. Dan remaining life-nya sama-sama 6 tahun. Oke, teman-teman bisa perhatikan di Exhibit 1311 ini dia menggunakan analisis net present value. Oke, overhaul needed now atau biaya perbaikan yang dibutuhkan sekarang untuk mesin lama adalah $40.000 untuk tahun sekarang. Annual cash operating cost-nya untuk tahun pertama hingga tahun ke-6 dia akan mengeluarkan sebesar $150.000 per tahunnya. Total cash flow kita menjumlahkan. Setelah itu kita hitung diskon factor dari 10%. Untuk anuitas tahun pertama hingga tahun ke-6 teman-teman bisa lihat di Exhibit 13B2. Nah, teman-teman bisa lihat untuk Exhibit 13B2 dengan tingkat pengembalian 10% pada periode ke-6 sebesar 4,355. Selanjutnya, present value of the cash flow kita mengalihkan antara A dan B. Lalu net present value kita dapatkan dari menjumlahkan min 40.000 dan $653.250 dan menghasilkan net present value sebesar min $693.250. Adapun untuk dengan pembelian mesin baru, untuk initial investment dia akan mengeluarkan sebesar $250.000 dan salvage value of the old machine. Nah, seperti kasus sebelumnya, mengapa salvage value of the old machine ini dimasukkan sekarang? Karena jika ada penggantian mesin baru, maka mesin lama itu akan diberhentikan penggunaannya dan kita mencatat nilai sisa pada tahun itu juga. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa salvage value of the old mesinnya adalah $30.000. Annual cash operating cost-nya adalah $90.000 dan salvage value of new mesinnya pada tahun ke-6 dia akan memperoleh $50.000. Nah, teman-teman, kita bisa menghitung total cash flow-nya dengan menjumlahkan setiap tabel diskon faktornya seperti tadi untuk tahun pertama hingga tahun ke-6 yaitu 4,355. Kita bisa lihat tadi pada tabel 13B2 dengan tingkat pengembalian 10% dan tahun ke-6. Oke, untuk tabel di tahun ke-6 ini 0,564 teman-teman bisa lihat pada Exhibit 13B1 dengan tingkat pengembalian 10% pada periode ke-6 akan memperoleh 0,564. Oke, 0,564. Setelah itu kita menghitung present value of the cash flows-nya dengan mengalihkan antara A dan B, yaitu min 220.000 dikali 1, lalu 90.000 dikali 4,355, dan untuk tabel tahun ke-6 yaitu 50.000 dikali dengan 0,564. Setelah nilai ini diperoleh, kita menghitung net present value-nya dengan menjumlahkan seluruh nilai yang ada di present value of the cash flow masing-masing tabel. Nah, kita memperoleh net present value dari buy the new machine ini adalah $583.750. Nah, karena kedua alternatif atau kedua pemilihan ini sama-sama negatif, maka kita akan membeli mesin baru dengan nilai net present value lebih rendah sebesar $109.500. Karena itu, dengan pembelian mesin baru ini, kita bisa memutuskan biaya yang paling terendah. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang LO4 dengan judul mengevaluasi proyek investasi yang memiliki arus kas tak tertentu.
di mana kami menampilkan sebuah ilustrasi soal sebuah perusahaan dengan tingkat diskon sebesar 12% sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan otomatis yang akan memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Dan juga anggaplah bahwa analisis arus kas yang didiskontokan dari biaya dan manfaat berwujud menunjukkan nilai bersih sekarang negatif sebesar $226.000. Maka ditampilkan data net present value excluding the intangible benefit negatif sebesar $226.000. Lalu present value factor for an annuity at 12% for 10 periodnya dapat teman-teman temukan pada Exhibit 13B2 di Appendix 13B senilai 5,650. Maka kita langsung bagi saja. Negatif net present value to be offsite-nya sebesar $226.000 kita bagi dengan present value factor sebesar 5,650, maka kita dapatkan nilai sebesar $40.000. Disajikan ilustrasi berikutnya bahwa anggaplah bahwa semua arus kas dari investasi dalam kapal tanker telah diestimasi selain nilai sisa dalam 20 tahun. Dengan menggunakan tingkat diskonto sebesar 12%, manajemen telah menentukan bahwa nilai bersih sekarang dari semua arus kas ini adalah negatif sebesar 1,04 juta. Nilai bersih saat ini yang negatif akan kita imbangi dengan nilai sisa kapal tanker itu. Pertanyaannya, seberapa besar nilai sisa yang harus dimiliki agar investasi ini dapat dikatakan menarik? Maka ditampilkan sebuah data di mana net present value excluding salvage value negatif sebesar $1,040 juta. Lalu present value factor at 12% for 20 periods-nya dapat teman-teman temukan pada Exhibit 13B1 in Appendix 13B senilai 0,104. Maka kita langsung bagi negatif net present value to be offsite sebesar $1,040 juta. Lalu kita bagi dengan present value faktor sebesar 0,104, maka kita dapatkan nilai sebesar $10 juta. Jika nilai sisa kapal tanker dalam 20 tahun setidaknya sejumlah $20 juta, maka nilai bersih saat ini akan positif dan investasi dapat kita lakukan. Namun, jika manajemen yakin bahwa nilai sisa tidak mungkin sebesar $10 juta, maka investasi ini tidak dapat kita lakukan. Kita lanjut ke materi kelima atau LO5, yakni peringkat proyeksi investasi dalam rangka preferensi. Keputusan preferensi muncul setelah keputusan penyaringan dan mencoba menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana proposal investasi yang tersisa yang semuanya telah disaring dan memberikan tingkat pengembalian yang dapat diterima diberi peringkat dalam hal preferensi? Nah, artinya mana yang terbaik untuk diterima dari perusahaan ini? Keputusan preferensi juga disebut sebagai keputusan penjatahan atau keputusan peringkat, di mana dana investasi terbatas haruslah dijatah di antara banyak alternatif yang bersaing. Karenanya, tingkat alternatif harus diberi peringkat, baik metode tingkat pengembalian internal maupun metode nilai sekarang bersih atau net present value, dapat digunakan dalam membuat keputusan preferensi. Namun, seperti yang dibahas sebelumnya, jika kedua metode tersebut bertentangan, yang terbaik adalah menggunakan metode nilai sekarang bersih atau net present value yang lebih dapat kita andalkan. Selanjutnya, metode internal rate of return. Saat menggunakan metode tingkat pengembalian internal untuk menentukan peringkat proyek-proyek investasi yang bersaing, aturan preferensinya adalah semakin tinggi tingkat pengembalian internal, maka semakin diinginkan proyek tersebut. Proyek investasi dengan tingkat pengembalian internal sebesar 18% biasanya dianggap lebih disukai daripada proyek lain yang memiliki tingkat pengembalian hanya sebesar 15%, di mana tingkat pengembalian internal banyak digunakan untuk menentukan peringkat proyek tersebut.
Selanjutnya metode net present value. Nilai sekarang bersih atau net present value dari satu proyek tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan net present value dari proyek lain kecuali jika investasi awalnya sama. Di mana diberikan sebuah ilustrasi, terdapat investasi A dan investasi B. Untuk investment required-nya, investasi A sejumlah negatif $10.000, untuk investasi B-nya negatif $5.000. Untuk present value of cash inflow-nya, investasi A sejumlah $11.000 dan investasi B-nya sejumlah $6.000. Investasi net present value kita dapat dari kita kurangkan investment required, lalu kita kurangkan dengan present value of cash inflow. Untuk investasi A-nya negatif $10.000, kita kurangkan dengan $11.000, maka kita dapatkan nilai net present value untuk investasi A sebesar $1.000. Untuk investasi B, investment required-nya sebesar $5.000, kita kurangkan dengan present value of cash inflow-nya sebesar $6.000, maka kita dapatkan nilai cash present value untuk investasi B senilai $1.000. Sama dengan investasi A. Lalu gunakan rumus Project Profitability Index sama dengan net present value of the project, lalu kita bagi dengan investment required. Indeks profitabilitas proyek untuk dua investasi di atas akan dihitung sebagai berikut. Investasi A dan investasi B, di mana net present value untuk investasi A-nya yang kita dapatkan tadi sebesar $1.000. Untuk investasi B-nya juga sama nilainya $1.000. Untuk investment required, investasi A sebesar $10.000 dan untuk investasi B-nya sebesar $5.000. Maka Project Profitability Index kita dapatkan dari pembagian antara net present value lalu kita bagi dengan investment required. Untuk investasi A sejumlah 0,10, untuk investasi B sejumlah 0,20. Nah, saat menggunakan indeks profitabilitas proyek untuk menentukan peringkat proyek investasi yang bersaing, aturan preferensi yang telah saya bahas sebelumnya adalah semakin tinggi tingkat indeks profitabilitas proyek tersebut, maka semakin diinginkan pula proyek tersebut. Menerapkan aturan ini pada dua investasi yang telah kita hitung di atas, yakni investasi A dan B, maka haruslah investasi B lebih dipilih jika kita bandingkan dengan investasi A. Dengan alasan Project Profitability Index-nya lebih besar daripada Project Profitability Index daripada investasi A. Materi selanjutnya yakni LO6, bagaimana menghitung pengembalian sederhana untuk investasi, di mana metode pengembalian sederhana juga sering kita sebut sebagai accounting rate of return atau tingkat pengembalian yang tidak disesuaikan, di mana kita dapatkan rumus simple rate of return sama dengan annual incremental net operating income, lalu kita bagi dengan initial investment, di mana pendapatan operasional bersih incremental tahunan yang termasuk dalam pembilang harus kita kurangkan dengan biaya penyusutan yang diakibatkan dari pembuatan investasi. Selanjutnya, investasi awal yang ditunjukkan pada penyebut haruslah kita kurangkan dengan nilai sisa yang diperoleh dari penjualan peralatan lama. Maka kami tampilkan sebuah ilustrasi di mana Brigham T. Inc. adalah pengelola teh asam rendah. Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan untuk jalur pemrosesan tambahan yang akan meningkatkan pendapatan sebesar $90.000 per tahun. Biaya operasional kas tambahan akan menjadi sebesar $40.000 per tahun. Peralatan tersebut akan berharga $180.000 dan memiliki umur 9 tahun tanpa nilai sisa. Untuk menerapkan rumus tingkat pengembalian sederhana, pertama-tama kita harus menentukan pendapatan operasional bersih tambahan tahunan dari proyek tersebut. Maka ditampilkan sebuah ilustrasi data di mana annual incremental revenue sama dengan $90.000, annual incremental cash operating expense-nya
sebesar $40.000, annual depreciation-nya sebesar $180.000 didapat dari harga peralatan yakni $180.000, lalu kita kurangkan dengan 0. Kenapa dengan 0? Karena di soal disebutkan tanpa nilai sisa. Lalu hasilnya kita bagi dengan 9 tahun umur manfaat, maka kita dapatkan nilai annual depreciation sebesar $20.000. Lalu kita tambahkan annual incremental cash operating expense-nya dengan annual depreciation, maka kita dapatkan annual incremental expense-nya sebesar $60.000. Untuk annual incremental net operating income, kita dapatkan daripada pengurangan annual incremental revenue, lalu kita kurangkan dengan annual incremental expense, maka kita dapatkan annual incremental net operating income sebesar $30.000. Mengingat bahwa pendapatan operasional bersih tambahan tahunan dari proyek adalah sebesar $30.000 dan investasi awal adalah sebesar $180.000, maka tingkat pengembalian sederhana adalah 16,7%. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Di mana kita hitung menggunakan rumus simple rate of return sama dengan annual incremental net operating income, lalu kita bagi dengan initial investment. Maka angkanya $30.000, kita bagi dengan $180.000, maka kita dapat 16,7%. Adapun ilustrasi contoh soal selanjutnya, yakni Midwest Farm Inc. memperkerjakan orang paruh waktu untuk menyortir telur, di mana biaya penyortiran tangan adalah sebesar $30.000 per tahun, menyelidiki mesin pemilah telur yang harganya sebesar $90.000 dan memiliki masa manfaat selama 15 tahun. Mesin tersebut akan memiliki nilai sisa yang dapat kita abaikan dan biayanya sebesar $10.000 per tahun untuk mengoperasikan dan memelihara. Di mana peralatan penyortiran telur yang saat ini digunakan dapat dijual sekarang dengan harga sisa sebesar $2.500.000. Maka kita peroleh data annual incremental cost savings-nya sebesar $30.000, annual incremental cash operating expense-nya sebesar $10.000. Untuk annual depreciation-nya angka $90.000 kita dapatkan daripada harga mesin pemilah telur. Lalu kita kurangkan dengan 0 karena nilai sisa dapat diabaikan. Lalu kita bagi dengan umur manfaat selama 15 tahun, maka kita dapatkan nilai sebesar $6.000. Lalu hasilnya kita tambah annual incremental cash operating expense, kita tambahkan dengan annual depreciation, maka kita dapatkan annual incremental expense-nya sebesar $16.000. Untuk annual incremental net operating income, kita dapatkan daripada pengurangan annual incremental cost savings-nya, kita kurangkan dengan annual incremental expense, maka kita dapatkan nilai sebesar $14.000. Akhirnya, nilai sisa peralatan lama mengimbangi biaya awal peralatan baru sebagai berikut. Cost of new equipment sebesar $90.000, lalu kita kurangkan dengan salvage value of the old equipment sebesar $2.500, maka kita dapatkan initial investment sebesar $87.500. Mengingat bahwa pendapatan operasional bersih tambahan tahunan sebesar $14.000 dan investasi awal sebesar $87.500, maka tingkat pengembalian sederhananya adalah sebesar 16,0%, di mana dihitung sebagai berikut. Kita gunakan rumus simple rate of return sama dengan annual incremental net operating income, lalu kita bagi dengan initial investment, di mana nilainya $14.000, lalu kita bagi dengan $87.500, maka kita dapatkan nilai 16,0%. Selanjutnya, metode pengembalian sederhana, di mana terdapat dua batasan penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, berfokus pada akuntansi pendapatan operasi bersih atau net operating income, dan yang kedua, tidak melibatkan diskonto arus kas. Adapun terdapat dua tujuan dalam metode pengembalian sederhana. Yang pertama, untuk mengevaluasi proposal penanaman modal. Dan yang kedua, metode ini mempengaruhi manajer pusat investasi
yang dievaluasi dan diberi penghargaan berdasarkan laba atas investasi atau ROI mereka. Materi selanjutnya yakni post-audit proyek investasi. Post-audit mencakup pemeriksaan apakah hasil yang diharapkan benar-benar direalisasikan atau tidak. Ini adalah bagian penting dari proses penganggaran modal karena membantu menjaga kejujuran manajer dalam proposal investasi mereka. Setiap kecenderungan untuk meningkatkan manfaat atau mengecilkan biaya dalam proposal harus terlihat jelas setelah beberapa post-audit kita lakukan. Post-audit juga memberikan kesempatan untuk memperkuat dan mungkin memperluas proyek yang berhasil dan untuk mengurangi kerugian pada proyek yang gagal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk itu, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Sekarang kita berada pada penghujung materi pada chapter ini, yaitu Learning Objective 8 mengenai memasukkan pajak penghasilan ke dalam analisis penganggaran modal berdasarkan Appendix 13C pajak penghasilan dalam keputusan penganggaran modal. Kita mengabaikan pajak penghasilan karena dua alasan. Pertama, banyaknya organisasi yang tidak membayar pajak penghasilan, yaitu non-profit organization seperti rumah sakit, yayasan amal, dan lembaga-lembaga pemerintah dibebaskan dari pajak penghasilan. Yang kedua, penganggaran modal itu kompleks dan akan lebih mudah bila diserap sedikit demi sedikit. Sekarang, kita mempunyai dasar kerja yang kuat dalam konsep nilai kini dan pendiskontoan. Kita dapat menggali pengaruh pajak penghasilan terhadap keputusan penganggaran modal. Di sini terdapat key concept berdasarkan appendix ini, yaitu mengambil segala sesuatu yang telah teman-teman pelajari tentang metode net present value dan menambah satu lagi jenis arus kas ke perhitungan, yaitu menambah beban pajak penghasilan sebagai cash flow untuk menghitung jumlah biaya pajak penghasilan yang terkait dengan proyek penganggaran modal. Kita akan menggunakan dua langkah proses. Langkah pertama adalah menghitung incremental net income secara bertahap yang diperoleh selama setiap tahun proyek. Langkah kedua adalah untuk melipat gandakan incremental net income bertahap secara tahun dengan tarif rendah untuk menentukan biaya pajak penghasilan. Setiap tahun, biaya pajak penghasilan kemudian didiskon untuk nilai kini bersama dengan semua cash inflow yang terwujud dalam proyek. Perhitungan incremental net income pada proyek penganggaran modal mencakup pendapatan tahunan dikurangi biaya operasional kas tahunan termasuk biaya variabel dan fixed out of pocket costs. Kemudian ada biaya penyusutan tahunan dan one-time expenses. Perhatikan bahwa penyusutan termasuk dalam perhitungan incremental net income. Meskipun biaya non-tunai nilainya dihapuskan, hal itu berdampak pada perhitungan pendapatan pajak yang dapat mempengaruhi pengeluaran tunai yang berkaitan dengan biaya pajak penghasilan. Perhitungan incremental net income dari proyek capital budgeting tidak mencakup cash flow secara langsung dalam bentuk investasi awal pada peralatan, aset lainnya, dan biaya instalasi. Ini juga tidak termasuk investasi di working capital, perilisan working capital di akhir sebuah proyek, dan hasil dari penjualan non-current asset ketika tidak ada keuntungan atau kerugian yang direalisasikan pada penjualan. Singkatnya, item yang harus disertakan dan dikecualikan dari perhitungan incremental net income pada proyek capital budgeting adalah yang pertama untuk yang disertakan yaitu terdiri dari annual revenues, annual cash operating expenses, annual depreciation expense, kemudian ada one-time expenses. Kemudian yang dikecualikan yaitu initial investment in equipment, other assets, and installation cost. Kemudian ada investment in working capital, release of working capital at the end of a project. Kemudian ada proceeds from selling non-current assets when no gain or loss is released. Kemudian ada sebuah contoh mengenai income taxes and net present value analysis, yang dimana terdapat Holland Company memiliki mineral rights untuk tanah yang memiliki deposit biji.
Perusahaan tidak yakin apakah itu harus membeli peralatan dan membuka tambang pada propertinya. Setelah ditelaah dengan cermat, perusahaan mengumpulkan data seperti initial investment in equipment sebesar $275.000, kemudian ada initial investment in working capital sebesar $50.000, kemudian ada estimated annual sales of ore sebesar $250.000, kemudian ada estimated annual cash operating expenses sebesar $150.000, kemudian ada cost of road repairs needed in 3 years sebesar $30.000. Nah, biji di dalam tambang akan habis setelah 5 tahun, dan pada saat itu tambang akan ditutup dan working capital akan dilepas dan dipindahkan oleh perusahaan. Peralatan ini memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan salvage value sama dengan 0. Perusahaan ini menggunakan penyusutan garis lurus untuk pelaporan keuangan dan untuk pajak. After tax cost of capital adalah 12% dan tarif pajak adalah 30%. Agar konsisten, ketika kita mengambil nilai kini dari aliran kas setelah pajak, kita menggunakan after tax cost of capital sebagai tarif diskon. Bagaimana jika holding company membeli peralatan dan membuka tambang di properti? Nah, pada Exhibit 13C1 menunjukkan analisis net present value yang mencakup dampak pajak penghasilan pada keputusan ini. Bagian atas dari Exhibit 13C1 menghitung incremental net income dari proyek itu selama 5 tahun dan biaya pajak penghasilan untuk setiap tahun. Nah, perhitungan incremental net income mencakup sales sebesar $250.000, kemudian ada cash operating expenses sebesar $150.000, kemudian ada road repair sebesar $30.000 pada tahun ketiga, kemudian ada depreciation expenses sebesar $55.000 yang bisa kita dapatkan dari initial investment in equipment sebesar $275.000, kemudian dibagi dengan 5 tahun sehingga kita mendapatkan nilai depreciation expense-nya. Kemudian dari data-data tadi kita bisa menghitungnya agar mendapatkan incremental net income-nya sebesar $45.000. Nah, tapi pada tahun ketiga kita mendapatkan $15.000. Selanjutnya, incremental net income setiap tahun dikalikan dengan tarif pajak sebesar 30% untuk menentukan biaya pajak penghasilan. Sehingga kita mendapatkan income tax expense-nya sebesar $13.500 dan kecuali pada tahun ketiga sebesar $4.500. Nah, pada bagian bawah dari exhibit ini mengkalkulasi proyek net present value dari pertambangan yang sekarang. Arus kas yang dirangkum dari bagian dari exhibit ini mencakup bagian bawah untuk purchase of equipment sebesar $275.000, kemudian ada investment in working capital sebesar $50.000, kemudian ada sales sebesar $270.000, kemudian ada cash operating expenses sebesar $150.000, kemudian ada road repairs sebesar $30.000 pada tahun ketiga. Nah, kemudian ada release of working capital sebesar $50.000 pada tahun kelima. Perhatikan bahwa jumlah biaya pajak penghasilan yang diperlihatkan dalam sel C19 sampai G19 datangnya dari perhitungan sebelumnya dilakukan dalam sel C10 sampai G10. Setiap tahun jumlah cash flow dalam sel B20 hingga G20 dikalikan dengan faktor diskon yang sesuai dengan 12% untuk menghitung nilai kini. Nilai kini dalam sel B22 sampai G22 dikombinasikan untuk menentukan net present value proyek ini sebesar $232. Karena net present value adalah positif, itu menunjukkan bahwa Holland Company harus melanjutkan proyek tersebut. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.